Farsudanas, kumaha kabarna? Damang sadene dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Legendaris Terkuat untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di tengah hutan. Terdapat seorang wanita yang sedang mandi di sebuah rumah tua dan dilihat oleh sekelompok penjahat yang kebetulan lewat di sana. Wanita ini bernama Xiniang yang merupakan seorang pendekar ternama dan ia yang merasa kesal karena terus digoda oleh mereka. Hanya dengan menggunakan sedikit teknik bela dirinya, ia pun mampu mengalahkan para penjahat di sana. Tak lama kemudian datang seorang pendekar pedang terkuat bernama Shao yang langsung membunuh para penjahat tersebut. Kedatangannya ke sini karena telah diundang oleh Xiniang untuk bertarung dan ia pun dengan mudah mengalahkannya. Sementara di sisi lain, terlihat seorang tuan muda bersama pasukannya sedang bersiap-siap untuk menghadapi Xiaolang yang merupakan seorang pendekar yang akan mencuri mahkota ratu milik mereka. Lalu muncullah Xiaolang dan ia pun berhasil mengambil mahkota tersebut. Hingga di malam harinya, terlihat Xiniang yang berada di atas atap, merasa sedih karena tidak ada satupun orang yang mengingat ulang tahunnya di hari ini. Namun tiba-tiba kembang api pun muncul di hadapannya, yang membuat ia sedikit terhibur. Bahkan ia tidak menduga kalau Xiaolang juga datang untuk menemuinya dengan memberikan mahkota ratu sebagai hadiahnya. Singkatnya, di pagi harinya, mereka yang berada di sebuah kedai setelah semalaman mabuk di sana. Lalu mereka yang mendengar keributan di luar, yang ternyata para warga sedang melihat kedatangan seorang pendekar bernama Cheng Bai yang akan melamar seorang wanita dari klan Shen. Mengetahui hal itu, Xiniang pun memaksa Xiaolang untuk mencuri mas kawin milik klan Shen. Diceritakan di kota ini kalau setiap ada pernikahan, maka seorang wanitalah yang harus memberikan mas kawinnya kepada calon pria. Oleh karena itu, mereka yang mengetahui kalau mas kawinnya merupakan pedang legendaris yang sudah menghilang selama 20 tahun lamanya, mereka pun berniat untuk mencurinya. Di saat semua orang berkumpul, tiba-tiba terdengar suara seruling yang berasal dari luar. Lalu para pembawa peti di sana mengatakan kalau mereka mengantarkan beberapa hadiah untuk Cheng Bai. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan itu, datanglah seorang perempuan yang bernama Nyonya Shen, yang merupakan ketua dari klan Shen sekaligus calon mertua dari Cheng Bai, yang langsung mengalahkan para penjahat tersebut. Setelah kejadian tadi siang, Cheng Bai pun merasa khawatir jika pedang legendaris itu sebagai mas kawinnya. Maka orang-orang yang mengetahui hal ini pastinya ingin mencurinya. Dengan waktu bersamaan, Xiaolang bersama Xiniang pun mulai melakukan rencananya untuk mencuri pedang legendaris tersebut. Dan mereka pun berhasil menemukan ruang rahasia milik klan Shen yang diduga pedang itu berada di kotak tersebut. Namun di saat ingin membuka kotaknya, tiba-tiba Nyonya Shen bersama Cheng Bai pun datang ke tempat ini. Xiaolang bersama Xiniang pun segera masuk ke dalam lemari, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang bersembunyi juga.
Kedatangannya Nyonya Sen ke tempat ini untuk menunjukkan kepada Cheng Bai bahwa kotak ini hanyalah kosong dan keberadaan pedang legendaris saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke sini yang sedang diantar oleh 4 pendekar, sehingga Cheng Bai tidak usah khawatir jika pedang itu tidak akan hilang. Namun di saat itu juga mereka mendengar sesuatu dalam lemari tersebut, sehingga Xiaolang bersama lainnya ketahuan dan pergi dari sana. Namun mereka bertiga justru masuk ke dalam sebuah labirin milik klan Shen yang membuat Xiaolang dan Xinyan menjadi panik karena mereka yang tidak bisa keluar dari labirin itu. Lalu wanita misterius ini menawari mereka untuk keluar dari tempat ini asalkan nantinya ia ikut bersama mereka. Namun di saat mereka berhasil keluar dari labirin itu, tiba-tiba Cheng Bai bersama para pendekar lainnya menemukan mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya mereka pun berhasil kabur dari kediaman klan Shen menggunakan para layang. Dan semua orang yang berada di bawah pun mengetahui kalau wanita misterius itu Shen Jun yang merupakan anak dari Nyonya Shen sekaligus calon istri dari Cheng Bai. Atas kejadian itu, Nyonya Shen sangatlah marah kepada pelayan yang bernama Suang yang telah membiarkan Shen Jun pergi dari kamarnya. Dan Suang pun menjelaskan kalau ia yang sangat kasihan kepada Shen Jun yang selalu dikurung di dalam kamarnya atas perintah Nyonya Shen. Kemudian datanglah Cheng Bai ke sana dengan meminta Nyonya Shen untuk memaafkan pelayan ini. Karena tidak ingin pedang legendaris itu hilang, Nyonya Shen pun memerintahkan Cheng Bai untuk segera menemui 4 pendekar yang sedang mengawal pedang legendaris tersebut. Dengan waktu bersamaan, Xinyan yang merasa kesalahan kehadiran Shen Jun membuat Shen Jun pun akan pergi dari sana untuk meninggalkan mereka. Di dalam perjalanannya, Shen Jun yang tidak pernah keluar rumah selama hidupnya, ia pun tidak menyadari kalau ia melewati sebuah desa yang sangatlah sepi, yang dimana di desa tersebut sangatlah terkenal sebagai desa pembunuh. Bagi setiap perempuan yang lewat ke desa ini akan diculik dan diperjualbelikan kepada klan ular. Lalu tiba-tiba ada seorang nenek tua misterius yang menawarinya sebuah kain putih, dan Shen Jun yang merasa takut, ia pun menolaknya. Yang seketika nenek itu pun menyerangnya yang membuat Shen Jun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Shen Jun sadar kalau ia berada di klan ular, dan saat ini Shen Jun juga akan diambil darahnya sebagai persembahan untuk ketua mereka, sama seperti para wanita lainnya yang berhasil mereka culik sebelumnya. Ditangkapnya Shen Jun langsung dilaporkan kepada sang ketua mereka bernama Waruyu, yang dimana nantinya sang ketua sangatlah memerlukan darahnya untuk berlatih. Dan ketika melihat Shen Jun, ia pun sangat terkejut akan kecantikannya. Namun ketika Shen Jun akan diambil darahnya, seketika ular tersebut malah takut terhadap Shen Jun. Dan di sini Waruyu pun pada akhirnya mengetahui kalau wanita ini merupakan anak dari Nyonya Shen yang sangat hebat dalam teknik bela dirinya. Dan di saat itu juga Xinyan bersama Xiaolang sedang menanti 4 pendekar yang sedang mengawal pedang legendaris itu. Namun ternyata Cheng Bai juga telah sampai ke sana. Oleh karena itu mereka pun harus mengalahkan Cheng Bai terlebih dahulu.
Sementara itu Shen Jun dibawa ke sebuah penginapan satu-satunya di desa ini karena ketua Huaryu mengetahui kalau keempat pendekar yang sedang membawa pedang legendaris, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencoba mengambil pedang tersebut. Dan bahkan Xin Yang bersama Xiaolang juga tiba ke sana untuk menunggu keempat pendekar itu yang kemungkinan akan menginap di penginapan ini. Tak lama kemudian, keempat pendekar itu pun datang ke sana, sehingga di malam harinya Xin Yang mencoba merayu pendekar pembawa pedang itu. Namun ternyata pendekar itu juga mengetahui kalau Xin Yang sedang berusaha merebut pedang ini. Yang pada akhirnya pedang itu pun berhasil ia dapatkan, yang dibantu oleh Xiaolang. Lalu datang juga Huaryu bersama pasukannya yang mengancam mereka untuk memberikan pedang tersebut. Di tengah pertarungan itu, datang juga Cheng Bai bersama temannya untuk membantu keempat pendekar dalam menyelamatkan pedang legendarisnya. Dikarenakan pasukannya banyak yang terbunuh, Huaryu pun langsung menyandra Shen Jun dengan meminta Cheng Bai untuk membantunya dalam merebut pedang legendaris itu dari tangan Xiaolang. Namun ternyata Cheng Bai yang merupakan calon suaminya Shen Jun justru tidak memperdulikan keselamatan nyawanya, dan ia lebih mementingkan pedang tersebut daripada Shen Jun, yang membuat Xiaolang sangatlah kesal kepada Cheng Bai. Dengan segera ia pun langsung menyelamatkan Shen Jun dari tangan Huaryu dan membawanya pergi dari sana. Singkatnya esok hari pun tiba, Xiaolang bersama Xin Yang pun merasa senang karena telah mendapatkan pedang legendaris ini. Namun setelah melihat secara detail, ternyata pedang itu bukanlah yang asli. Dengan mengetahui pedang ini palsu, Xin Yang pun memaksa Shen Jun untuk memberitahukan di mana letak keberadaan pedang legendaris tersebut. Namun di sini Shen Jun tidak mau menjawabnya dan meninggalkan mereka berdua. Sementara mereka yang ingin mendapatkan pedang itu pun langsung kembali ke penginapan, dan di sana mereka melihat Huaryu yang telah ditawan oleh Cheng Bai. Bahkan Cheng Bai pun langsung membunuh salah satu pengawal pedang tersebut dikarenakan tidak mampu menjaga pedang dan mengalahkan Xiaolang bersama Xin Yang semalam. Yang ternyata itu bukanlah Cheng Bai, melainkan seorang pendekar dari sekte Tian yang sangatlah terkenal akan penyamarannya bernama Gongzi. Bahkan seharusnya sekte itu sudah musnah di waktu 20 tahun yang lalu. Setelah itu Gongzi pun mulai menuliskan sebuah nama Xiaolang di atas papan, yang artinya kalau yang membunuh salah satu pengawal pedang adalah Xiaolang. Bahkan ia juga meminta ketiga pengawal pedang untuk menyampaikan kepada Nyonya Shen bahwa pedang legendaris telah diambil oleh Xiaolang, yang ternyata ketiga pengawal pedang ini merupakan anak buahnya. Dengan mengetahui kalau di hadapan ini adalah Gongzi, Huaryu pun akan mengikuti jejaknya. Bahkan di sana ia pun mendapatkan tugas untuk menemukan dan membawa Shen Jun ke hadapannya. Sampai pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkan pedang legenda itu yang berhasil disembunyikan selama ini. Dengan waktu bersamaan, Xin yang merasa kesal kepada Xiaolang yang di malam itu lebih mementingkan menyelamatkan Shen Jun daripada pedang legenda itu, sehingga mereka telah tertipu dan mendapatkan pedang yang palsu. Ia yang pergi sendirian karena kesal tidak mendapatkan pedang tersebut. Tiba-tiba di dalam perjalanannya ia pun tak sengaja bertemu dengan Cheng Bai yang asli, dan bahkan dengan ketiga pengawal pedang tersebut yang merupakan anak buah milik Gongzi, sehingga mereka pun memfitnahnya di hadapan Cheng Bai kalau pedang legenda itu telah diambil oleh Xin Yang bersama Xiaolang, bahkan telah membunuh salah satu dari mereka. Sehingga Xin Yang pun ditangkap oleh mereka dan akan membawanya ke klan Shen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
Singkatnya, Xiniang pun dibawa ke ruangan tahanan oleh temannya Cheng Bai bernama Kai. Namun di sini Kai yang justru menerima semua permintaannya, yang ternyata Kai ini memiliki perasaan kepada Xiniang pada pandangan pertamanya, yang dimana Xiniang yang lapar ingin memakan makanan enak, dan Kai pun akan mengabulkan permintaannya tersebut. Sementara di aula klan Shen, terlihat ketiga pengawal pedang pun melaporkan apa yang telah terjadi kepada Nyonya Shen, yang dimana pedang legenda asli diambil oleh Xiaolang dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Oleh karena itu, Nyonya Shen pun memerintahkan semuanya untuk mengambil kembali pedang legenda itu dan mencari keberadaan Shen Jun saat ini. Sedangkan Shen Jun yang pergi sendirian sudah berada di sebuah desa yang bertemu kembali dengan nenek misterius yang dulu pernah menangkapnya, yang langsung menghipnotis Shen Jun, dan beruntungnya Xiaolang datang ke sana untuk menyelamatkannya. Terlihat Shen Jun yang telah sadar kembali pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Xiaolang. Bahkan di saat itu juga ia pun langsung meninggalkannya karena ia yang ingin pergi sendirian. Akan tetapi, di saat Xiaolang melihat jejak kereta kuda milik Gongzi, ia pun memutuskan ingin menyelamatkan Shen Jun yang pergi menuju ke arah yang sama. Karena ia yang khawatir jika nanti Shen Jun ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Xuan. Sedangkan Shen Jun yang saat ini sudah berada di sebuah kedai, seketika ia digoda oleh para penjahat di sana. Namun tiba-tiba datang Gongzi yang langsung membunuh para penjahat tersebut, bahkan membuat Shen Jun pingsan di tempat dan membawanya pergi dari sana. Tak lama kemudian, Xiaolang juga telah sampai ke sana dan melihat jejak pertarungan sebelumnya. Ia pun merasa khawatir dengan keselamatan Shen Jun dan segera mengikuti jejaknya. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengejar kereta kuda itu untuk menyelamatkan Shen Jun dari tangan Gongzi. Dalam pertarungan itu, ternyata diketahui Gongzi adalah seorang wanita. Sedangkan Shen Jun yang terluka karena terkena racun pada akhirnya dibawa pulang ke rumahnya Xiaolang yang terletak di tengah hutan. Setelah sembuh dari racun tersebut, Shen Jun pun menjelaskan jika tujuannya saat ini ia ingin bertemu dengan ayahnya yang terletak di sebuah lembah Wang. Karena selama puluhan tahun ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi, dan saat ini ia sangat merindukannya. Oleh karena itulah, sang ibu yang merupakan ketua Shen selalu mengurung dirinya di dalam kamar karena ia yang tidak boleh bertemu dengan sang ayah. Singkatnya, pagi harinya pun tiba. Terlihat Shen Jun pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke lembah Wang seorang diri. Namun silang yang tidak tega melepas Shen Jun yang masih dalam keadaan sakit. Pada akhirnya ia pun mengikutinya dan membawanya kembali ke rumahnya. Sedangkan Cheng Bai masih terus mencari keberadaan Shen Jun. Bahkan ia sudah sampai di rumah milik Xiaolang, namun rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Sampai di malam harinya ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang kakek pengemis yang menghalangi jalan mereka, yang membuat salah satu anak buah Cheng Bai menjadi marah dan kemudian menyerang pengemis tua itu sampai mati. Namun setelah berjalan beberapa langkah, mereka berjumpa kembali dengan pengemis tua tersebut yang masih dalam keadaan hidup sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, malam hari pun tiba. Terlihat di ruangan penjara milik klan Shen, Xiniang yang masih ditahan di sana akan segera dieksekusi mati. Namun Kai yang memiliki perasaan terhadapnya, ia pun membebaskannya dari sana. Saat para prajurit mengejar Xiniang, seketika mereka dikagetkan dengan kematian ketiga pengantar pedang.
Dengan mengetahui hal itu, Ketua Xian segera memerintahkan pasukannya untuk mencari Xiaolang karena ia mencurigainya karena Xiniang juga hilang dari ruangan penjara yang kemungkinan Xiaolang telah membunuh ketiga pengawal pedang dan membawa kabur Xiniang dari sini. Dengan waktu bersamaan Shen Jun yang keluar dari kediaman itu, seketika ia pun bertemu dengan seorang prajurit yang mengatasnamakan dari klan Shen yang merupakan perintah dari ibunya untuk kembali, dan Shen Jun yang menyadari jika kemampuannya ini tidak mungkin untuk meneruskan perjalanannya menuju Lembah Wang. Ia pun menerima tawaran dari prajurit tersebut. Akan tetapi, ternyata ini sebuah jebakan yang dibuat oleh Gongzi untuk menangkapnya. Dan beruntungnya Xiaolang yang menyadari kalau Shen Jun dalam bahaya, ia pun berhasil menemukannya. Dengan waktu bersamaan, terlihat pengemis yang dikejar oleh Cheng Bai pun datang ke sana, sehingga Cheng Bai yang melihat kesempatan kalau di sana juga ada Xiaolang, ia pun langsung menyerangnya. Di dalam pertarungan itu, Xiaolang pun terluka dan pergi bersama Shen Jun dan pengemis tersebut. Namun di sini Cheng Bai justru membiarkan mereka untuk pergi. Yang ternyata Cheng Bai berada di luar semalaman menunggu Shen Jun karena misinya saat ini hanya membawa Shen Jun untuk kembali ke klan Shen. Dengan mengetahui hal itu, Shen Jun pun mengucapkan terima kasih terhadap Xiaolang yang selalu menolongnya di setiap perjalanannya, dan ia pun berpamitan untuk pergi meninggalkannya dan kembali ke klan Shen. Singkatnya, sampai akhirnya Shen Jun pun sudah sampai di rumahnya, dan terlihat sang ibu sangatlah marah karena telah menilai anaknya ini telah membuat malu keluarga Shen dengan pergi di saat akan dinikahkannya. Lalu Shen Jun pun mengatakan kalau sebenarnya ia tidak ingin menikah, ditambah lagi ia sangat ingin ke Lembah Wang untuk bertemu dengan sang ayah yang kemungkinan berada di sana. Dan mendengar hal itu, sang ibu pun langsung menamparnya. Di sini sang ibu mengatakan kalau ayahnya itu telah mati dan Shen Jun tidak akan bertemu kembali. Bahkan di sini sang ibu meminta Shen Jun ini untuk bersumpah tidak akan pernah bertemu kembali dengan Xiaolang karena ia sangat mengenal Xiaolang yang merupakan pendekar pencuri yang sangat hebat yang kemungkinan Shen Jun akan terpengaruh terhadapnya jika masih berteman dengannya. Setelah itu Nyonya Xian pun langsung memerintahkan Cheng Bai untuk terus mencari keberadaan pedang legendaris tersebut dan mencari siapa pembunuh 3 pendekar pengantar pedang itu. Namun saat dilakukan pemeriksaan, sebenarnya Cheng Bai menemukan sebuah senjata jarum emas di kepala para mayat, yang mana senjata itu adalah senjata rahasia milik klan Shen itu sendiri. Namun Cheng Bai tidak berani mengungkit penemuannya itu. Dalam sebuah kesempatan, Nyonya Xian kemudian mengeluarkan sebuah topeng yang ia simpan sejak lama, dan di sini belum diketahui siapa pemilik topeng tersebut. Sementara itu Gongzi pun kembali dan menyerahkan pedang legendaris yang sudah ia dapatkan. Namun ketua sekte tahu jika pedang yang Gongzi bawa itu palsu, sehingga sang ketua pun marah dan meminta agar Gongzi menghukum dirinya sendiri. Di sini sang ketua sekte tidak menyangka jika Gongzi bisa gagal. Ia merasa kalau Xiaolang merupakan sosok yang pandai dalam mencuri. Lalu di malam harinya ketika Shen Jun hendak tidur, terdengar suara seruling dan muncul juga kunang-kunang di sana. Yang ternyata semua ini ulah dari Cheng Bai yang sudah menyiapkan untuknya. Di sini Shen Jun pun senang sekali melihat kunang-kunang di sana, dan Cheng Bai melakukan ini untuk membuatnya tersenyum karena dirinya. Namun yang sebenarnya Shen Jun tersenyum karena mengingat kenangannya ketika bersama dengan Xiaolang saat berada di taman bunga.
Di sisi lain, Xiaolang juga sedang merindukan Shenjun. Ia memainkan musik dengan selai daun. Ia lalu mengingatkan masa lalunya ketika kecil, yang ternyata anak yang menyelamatkan Shenjun dulu adalah dirinya. Kemudian keesokan harinya, pencarian petunjuk pedang legendaris akan dilakukan kembali. Dan di sini Shenjun mengatakan jika Xiaolang tidak memiliki pedang itu, yang kemungkinan pedang legendaris tersebut saat ini dibawa oleh Gongxi, salah satu dari sekte Tian. Namun di sini Bai Shu tidak percaya begitu saja, apalagi Gongxi saat itu menghadapi 4 pendekar hebat yang seharusnya hanya memiliki teknik bela diri tingkat tinggilah yang mampu mengalahkan mereka semua. Namun di sini Shenjun tidak peduli apakah mereka akan percaya atau tidak akan perkataannya ini. Namun di saat di luar, Cheng Bai pun percaya akan perkataannya itu karena ia pernah diadu domba oleh Gongxi. Dan di sini Shenjun juga memberitahukan kalau Gongxi berasal dari sekte Tian, yang mengingatkan Cheng Bai akan orang-orang yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu Xinyan kembali mendekati pengemis itu yang ternyata merupakan gurunya Xiaolang bernama Jaixing. Dan kali ini Xinyan menawarkan Jaixing sebotol arak untuk memberitahukan hubungan Shenjun dan Xiaolang. Karena arak itulah sang guru pun langsung membocorkan apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Setelah mendengar kabar itu, Xinyan pun langsung pergi ke kediaman yang dimana ia meminta untuk segera bertemu dengan Kai. Kai yang mengetahui itu segera berlari meski saat itu sangat berada di tempat yang jauh. Di sini Xiang meminta agar Kai membuatnya bertemu dengan Shenjun, yang pada awalnya Kai merasa hal itu akan sulit. Namun seketika ia pun memiliki sebuah ide dengan membawa Xinyan ke kediaman klan Shen sebagai tunangannya dan membawanya untuk bertemu dengan Shenjun. Namun ketika keluar, Kai malah bertemu dengan Cheng Bai, dan Cheng Bai sangatlah penasaran dengan tunangan yang Kai bawa, yang pada akhirnya membuat Xinyan terpaksa keluar dengan menunjukkan wajahnya. Namun mereka berusaha untuk segera pergi sebelum ketahuan telah membawa Shenjun. Xinyan lalu mengajak Shenjun ke sebuah kedai. Namun terlihat Shenjun yang tidak terlalu puas dengan teh yang disuguhkan karena air yang digunakan untuk menyeduh teh itu tidak sesuai. Setelah mendengar itu, pada akhirnya Xinyan pun mengeluarkan araknya. Ia di sini menyindir Shenjun dengan bagaimana kedekatannya dengan Xiaolang dan memaksanya untuk Shenjun meminum arak bersama dirinya. Setelah itu Xinyan menantang Shenjun dalam permainan dadu, di mana yang kalah akan meminum arak sesuai dengan jumlah angka yang muncul. Yang pada awalnya Shenjun selalu kalah ketika melawan Xinyan. Bahkan Kai pun memperingatinya kalau dilanjutkan akan berbahaya. Namun Shenjun yang tidak menyerah dan dengan mengeluarkan kemampuannya, ia pun pada akhirnya mampu membuat Xinyan kalah terus, hingga Xinyan yang sudah tidak sanggup lagi untuk minum. Setelah permainan itu, Shenjun pun mengajak Xinyan untuk bersumpah menjadi saudara karena ia menyukai bagaimana sifat Xinyan yang sangatlah jujur. Namun sebelum setuju dengan Shenjun, Xinyan pun menantangnya untuk melihat apakah Shenjun mampu mengambil arak darinya. Terlihat Xinyan dan Shenjun pada akhirnya resmi menjadi saudara. Mereka saling mengungkapkan rahasia mereka. Di sana Xinyan juga menyatakan kalau ia sangat menyukai Xiaolang, yang membuat Kai menjadi patah hati karena ia yang menyukai Xinyan. Sampai di malam harinya Xinyan bersama Shenjun masih terus mabuk-mabukan, sehingga membuat Xiaolang dan Kai harus segera memulangkan mereka. Terlihat Shenjun yang berjalan sempoyongan akibat dari mabuk. Di sana ia mengatakan semua harapannya selama ini yang ingin ia lakukan di masa depan nantinya. Malam ini Shenjun merasa begitu senang karena bisa melakukan banyak hal yang ia ingin lakukan. Namun tak lama lagi kesenangan itu akan hilang.
Dan untuk menghilangkan kesedihan Senjun, Xiaolang pun membawanya pergi untuk melihat bulan yang sedang bersinar terang. Karena Senjun saat ini sedang merindukan ayahnya yang entah di mana saat ini. Karena Senjun yang tidak tahu keberadaannya. Dan ibunya selama ini selalu mengurung dirinya. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk kabur dan berkelana sendiri. Yang membuatnya bisa bertemu dengan Xiaolang. Singkatnya, Cheng Bai pun menemui Senjun yang telah mabuk berat dan ia pun mengantarkannya ke hadapan Nyonya Sen. Karena mabuk itu, Senjun pun tidak bisa mengontrol dirinya dengan mengungkapkan perasaan kesalnya selama ini karena ibunya yang selalu mengurung dirinya. Dan tidak hanya itu, Senjun pun menanyakan tentang keberadaan ayahnya yang membuat sang ibu marah kepadanya. Setelah itu Nyonya Sen mendapatkan laporan mengenai Senjun yang bertemu dengan Xiaolang, bahkan hubungan mereka yang semakin dekat. Sementara itu Xiaolang sedang memainkan musik di tengah hujan yang deras sambil mengingat akan kenangan dirinya ketika bersama dengan Senjun. Sampai keesokannya Jaising tidak mendapati Xiaolang di rumah. Namun ia menemukan segelas arak dan meminumnya. Tak hanya itu, ia juga menemukan gelas arak lainnya yang ternyata Jaising dikirim ke tempat di mana Gongzi berada. Di sini Gongzi meminta agar Jaising bisa memberitahukan keberadaan pedang legendaris itu. Ia menawarkan dengan memberikan arak yang ia bawa. Namun di sini Jaising tidak memberikan informasi apapun dan tiba-tiba Jaising terjatuh karena racun pada arak yang ia minum. Dan ketika Xiaolang tiba, Gongzi pun memintanya agar segera menyerahkan pedang legendaris itu. Namun Xiaolang menjelaskan kalau pedang yang ia curi juga palsu. Untuk itulah Gongzi mengancam Xiaolang untuk mendapatkan pedang tersebut dari Nyonya Sen atau Jaising yang merupakan gurunya ini akan mati karena racun. Setelah itu ia pun menemui Xiniang dan di sini Xiniang meminta agar Xiaolang tetap tenang karena ia akan membantunya. Kemudian datang Kai ke sana untuk bertemu dengan Xiniang dan memberitahukan kalau perintah penangkapan Xiaolang sudah disebar ke dunia persilatan. Untuk itu akan segera datang pertemuan pendekar di kediaman klan Sen. Kemudian acara sambutan sebelum pertemuan diadakan. Banyak para pendekar yang sudah berkumpul untuk acara esok hari. Lalu Xiniang dan Xiaolang pun berpura-pura menjadi pendekar sepasang suami istri. Di sana mereka melihat ketua Pudao yang memperkenalkan anaknya bernama Du Xiao kepada Tuan Ma yang sangat terkenal akan pengetahuannya yang luar biasa. Di sini Tuan Ma lalu menyampaikan tujuan pertemuannya ini, yaitu untuk menjelaskan perintah penangkapan Xiaolang yang telah mencuri pedang legendaris dari klan Sen. Melihat hal itu membuat Xiaolang merasa saat ini ia sudah menjadi pencuri yang besar. Ia yakin jika pedang legendaris hilang adalah rencana dari Nyonya Sen itu sendiri agar ia difitnah yang telah mengambilnya. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk mendekati Tuan Ma di sana. Namun di sana ia justru bertemu dengan Cheng Bai dan Kai, sehingga ia mencoba seakrab dengan Tuan Ma untuk menghilangkan identitas mereka yang sebenarnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ruang dari ningali film Xiaotong undur diri dan salam Sundaners.